Selamat datang di Sepak Sepuk, obrolan sepak bola anti ngantuk yang akan membahas soal isu-isu pemain nasional maupun internasional. Bersama saya, Adi Bagus, akan menemani 15 menit Anda ke depan. Dan saya tidak sendiri di sini, saya sudah bersama seorang pengamat sepak bola profesional dan juga fans Inter Milan terbaik sama dia. Sama saya ada Bung Raffi. Selamat datang Bu Raffi. Selamat datang di mana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, karena Inter menang. Dan berbagai kabarnya persiapan untuk hari Sabtu besok. Ya, kalau persiapan ya berdua aja ya, karena juga mikir Serie A juga masalah ya. Ada Napoli juga, ada Napoli ya pasti itu. Dah bahaya juga nih, sama seperti MU. Aduh, saya tidak kemarin malam ya sakit sekali. Kita dibantai. Tapi kita tidak bahas soal sepak bola internasional. Kita membahas soal timnas kita nih. Isu yang sedang hangat, sedang booming, naturalisasi. Ini sebenarnya itu solusi atau ilusi. Nah, tapi kita tidak bahas itu dulu juga. Dan sebagai bridging, saya mau tanya dulu nih. Kan kita sudah melakukan persiapan. Kalau untuk pemirsa, tanggal 26 Mei nanti timnas kita akan melakukan latihan di Bali untuk persiapan pertandingan 5 Juni di GBK melawan Cina. Dan kita harus fair karena pertandingan sebelum ini melawan Cina kita kalah 2-1 di Cina. Dan untuk prediksi dari Borabi, seberapa besar nih chance kita untuk bisa menang? Atau juga pertanyaan bagaimana chance kita untuk bisa mencapai sampai di Piala Dunia. Oke, nah mungkin kalau memang ketika menghadapi Cina ini adalah ya kemarin itu main di Cina itu adalah hal yang memang kita agak duga juga ya, penyerangan cepat banget ya, karena memang ternyata itu di dalam pertandingan itu juga ada kisru di internalnya timnas, dan dari pelatih, pemain dan juga dari ketum PSSI itu Pak Erick Thohir. Nah, membuat akhirnya permainan menjadi berubah tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, cuma karena memang itu kan sudah beberapa waktu yang lalu ya, dan sekarang memang dari track record sebelum menghadapi Cina besok ini kita bisa menang menghadapi Baler, walaupun kalah menghadapi Australia, tapi kita juga menang musuh Arab. Itu makanya mungkin kita tetap harus optimis ya, karena memang perjalanan kita juga masih panjang ya menghadapi Cina dan juga Jepang. Nah, musuh Jepang mungkin memang di atas kertas Jepang lah di ukuran, tapi memang kita realistis saja ya. Nah, ya kita bisa insya Allah lolos ke round 4. Atau mungkin ada keajaiban, bisa mengalahkan Jepang dan Australia, Arab itu ada ini tiba-tiba down, Arab down misalnya itu, tapi itu biar bisa terjadi. Jadi realistisnya round 4. Tapi kalau bicara soal Cina, ada beberapa insight dari beberapa media, memang timnas yang cukup tertutup, kita tidak bisa mengetahui apa strategi yang mereka lakukan, dan akhirnya terjadi ketika kita musuh mereka. Kita tidak tahu strategi yang disusun dan tiba-tiba kita kalah ya di Cina. Dan kalau untuk kali ini yakin nggak sih kalau kita bisa menang musuh Cina dengan beberapa isu-isu media di atas seperti itu? Kalau pribadi saya optimis, sangat-sangat optimis dengan tim yang sekarang ya, bersama dengan Coach Patrick itu memang bisa banget ya menang, karena memang kita di atas kertas dari komposisi pemain, komposisi pelatih, kita memang di atas kertas Cina. Cuma kita gak perlu remehkan juga ya, karena memang Cina ini kuda hitam saat mengalahkan Indonesia kemarin itu. Makanya ya kita optimis, apapun yang terjadi memang kita harus support terus tim Indonesia. Tapi tunggu dulu, opini kita tidak jual loh, karena kita break dulu. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mau hilangin minyak, muka malah jadi kering? Ganti sabun muka lo. Men's Biore Oil Balance dengan Hydrogel. Angkat minyak berlebih, kulit tidak terasa kering. Kini dengan ekstra isi 25% bikin lo ekstra kece. Buruan beli di minimarket terdekat. Lagi di Sepak Sepuk. Tadi kita sudah membahas tentang prediksi dan juga harapan kita untuk pertandingan ke depan melawan Cina. Dan di sesi kali ini kita akan membahas soal naturalisasi, solusi atau ilusi. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Raffi, dari kata naturalisasi dulu. Menurut Bu Raffi, kata naturalisasi itu bagaimana sih? Oke, kalau sepak bola. Nah, sebenarnya kalau naturalisasi itu ternyata di dunia sepak bola khususnya ini, itu ada banyak penjabarannya. Nah, naturalisasi itu yang pertama bisa dikatakan pemain yang mempunyai keturunan Indonesia.
Ya, pemain keturunan dari negara tersebut. Nah, misalnya contoh sekarang itu ada Jogi Amat, ada Ole Romeni, ada yang lain-lainnya juga Sandi Bos, Sam Patinama. Itu memang mereka mempunyai darah Indonesia. Jadi memang prosesnya itu nggak lama, ya. Jadi ada prosesnya itu nggak selama yang berikutnya ini. Lah kayak berikutnya tuh ada proses pemain harus minimal 5 tahun. Dia tidak punya darah Indonesia, tapi dia punya di Indonesia selama 5 tahun. Tadi bermain di klub Indonesia selama 5 musim beruntun. Jadi kan dia dengan catatan dia nggak boleh pulang dulu. Pulang tuh 5 tahun harusnya di Indonesia. Harus dimisah terus. Itu bisa dirasasi. Seperti contohnya Maklok. Maklok itulah Suarez atau Chris Gonzalez yang dulu itu mereka melewati proses itu tadi 5 tahun harus di Indonesia. Seperti itulah. Sekarang ada 2 kategori itu. Tuh yang memang sekarang lagi rame mayoritas itu kan pemain keturunan ya. Itu tadi. Nah mungkin seperti itu kalau menurut saya. Terkadang kan disalahkan juga pemain keturunan jangan terus disamaratakan. Ya samaratakan. Padahal fair-fair ya. Berarti dalam sepak bola diperbolehkan tidak boleh ada aturannya. Ada aturannya. Nah kalau ada aturannya, bagaimana Buraki menanggapi bahwa sebenarnya dalam penaturalisasian timnas Indonesia ini sebenarnya berdampak positif nggak dalam pelatnas sepak bola Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah mungkin kalau menurut saya pribadi ya. Kan naturalisasi itu kembali lagi itu adalah hak juga ya, terutama juga pemain keturunan itu mempunyai hak untuk menjadi warga negara Indonesia karena memang mereka punya keturunan dari kakeknya ataupun dari orang tuanya seperti itu. Kembali lagi tadi naturalisasi itu adalah jangka panjang atau pendek sih. Kalau memang dilihat dari sikon sekarang yang terjadi ini bisa dikatakan jangka pendek dalam waktu 5 sampai 10 tahun mendatang. Nah kenapa saya bilang jangka pendek? Karena memang ini kan naturalisasi kan bakal ada habisnya juga karena ada habisnya. Kan kalau pemain keturunan itu kan ada kategorinya. Dia itu harus di atasnya itu harus maksimal di kakek neneknya. Ya, nggak bisa di buyutnya. Buyutnya tuh nggak bisa. Jadi orang tua kakek itu bisa. Itu. Jadi memang ada kategorinya dan itu memang untuk sekarang adalah solusi yang paling efektif ya. Jadi kita memang susah banget di akar grassroots ya akar. Itu akhirnya solusinya memang ini. Naturalisasi ini dan itu memang nggak ada yang salah gitu. Negara-negara Eropa juga banyak juga menggunakan cara naturalisasi ini dan itu nggak salah. Dan ini juga ketika naturalisasi sudah mulai diterima oleh masyarakat, ada pertanyaan juga dari jumlah total pemain keturunan ini kan ada beberapa pemain yang di dalam level klub aja itu tidak terlalu aktif, tapi di bawah timnas apakah bisa dikatakan bahwa selagi itu pemain keturunan itu lebih baik dari pemain lokal ya, meskipun pemain lokal itu pemain full di yang ini. Bagaimana tanggapan untuk itu? Karena memang kita harus coba ada pemain keturunan kita ada yang tidak main full di drop, tidak memiliki jam terbang yang cukup ya. Oke, mungkin kalau itu memang kembali lagi kan ada pelatih itu yang mempunyai skema, dia tahu kebutuhan tim itu apa. Makanya kenapa kok seperti Sandi Boy yang sekarang di Liga Jepang itu soalnya nggak main full juga. Ole Romeni yang di Oxford juga nggak main reguler, itu tetap dipanggil. Itu kan contoh yang pemain pemain keturunan. Tapi kalau pemain lokal pun juga ada. Marcelino itu juga di Oxford juga nggak reguler. Tapi yang kembali lagi ke pelatih Coach Patrick ini pengennya seperti apa sih? Tim ini pengennya pemain ini kebutuhannya apa? Jadi kembali lagi ke pelatih juga. Tuh. Jadi nggak harus pemain ini full. Tapi memang cocok-cocokan aja dari usaha dilatih dari cocok mana nih dari main ini. Tapi melihat komposisi pemain ini sebenarnya sudah cukup nggak sih untuk kita dorong mereka bisa masuk ke kualifikasi. Menurut saya memang ini komposisi yang paling pas lah ya untuk sekarang karena memang dari dulu kenapa di STY ini kok nggak mau naturalisasi atau mungkin pemain keturunan yang striker memang fokusnya di defense karena memang Indonesia itu dari dulu ukurannya di defense ya. Nah kemudian sekarang di Coach Petrinan terakhir kita Ole Romeni karena memang di kedalaman squad ini yang kurang adalah penyerang ya. Memang dikatakan jujur sekali kalau pemain lokal kita penyerang lokal seperti Ramadan Sananta terus Bagas Sepia Bahara itu memang masih kurang, makanya ini akhirnya kurang striker ya. Ole Romeni ini solusinya seperti ya. Dan kemarin sudah dirilis juga jumlah pemain yang sudah dirilis dan ada beberapa nama-nama yang cukup menarik.
yang paling saya suka adalah ada Stefano Lillipali ya, Lillipali comeback juga. Saya masih ingat zaman Asian Games 2015 ketika dia comeback lawan Cina Taipei ya. Kurang erek keren banget. Saya dan kemarin di Rius keren banget ini. Ada namanya apa ya? Yante sama Yatub Sayuri. Dan itu duo yang dan melihat ini prospek pemain ini sebenarnya menurut Bung Awin cocok nggak? Ya. Memang mereka itu ada 3 nama itu tadi, Stefano Lillipali, Yate sama Yatub Sayuri itu memang yang sekarang di liga lokal memang paling ini pemain yang bisa banget di timnas itu sesuai dengan kebutuhan tim. Terutama Stefano Lillipali yang mungkin menggantikan posisi dari Hoki Caraka kesarannya. Ya Hoki Caraka itu bukan pemain yang buruk, tapi dia memang mungkin masih lama gitu. Masih nggak langsung sekarang. Mesti butuh proses panjang itu ya panjang juga, karena juga masih muda. Gitu. Iya. Saya rasa bahwa ya memang kita harus fair juga. Ada beberapa pemain yang kemarin juga di beberapa media juga kenapa nggak dipanggil kemarin? Nah, khususnya ada satu pemain yang cukup disorot ya. Satu nama adalah Beckham Putra. Beckham Putra kemarin kan ada si maksud bahwa Mas Win nggak bisa main, Mas Win nggak bisa main, dan ada opsi Beckham Putra kan dimainkan. Nah tapi gede banget. Oke. Nah sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa memberikan wawasan pada publik bahwa nggak melulu bahwa pemain ini top di liga itu misal otomatis masuk Nas gitu. Ya memang kembali lagi ya memang disadari juga Liga Indonesia itu memang secara grade itu kurang. Pemain lokal bukan berarti jelek ya, karena memang kapasitasnya sebagai pemain timnas yang dibutuhkan oleh Coach Patrick itu masih terbilang kurang gitu. Berarti memang ini belum memenuhi standar pula, intinya seperti itu kalau yang dikatakan Coach Patrick. Akhirnya itu solusinya. Mungkin kalau Marcelino itu bukan yang main full reguler di Oxford itu, ya. Tapi kan memang kapasitasnya pelatih, kayaknya Marcelino kebutuhannya juga tim kali. Ya akhirnya memang nggak bisa banyak juga kan manggil pemain nanti kan. Ada 24 atau 20 berapa itu nanti akan dilagi lagi dan ya enggak kita nggak bisa ambil semua ya karena memang kebutuhan dari tim Coach Patrick juga terbatas ya, tapi juga pilihan terbaik juga. Jadi bagi pemirsa juga kita harus pada juga. Jadi jangan umpur atau bahwa pemain top di liga pun kalau memang nggak cocok ya nggak dipanggil ya saya gak masalah gitu loh maksudnya. Dan masuk ke tadi saya sedikit tertarik dengan pembahasan jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya kalau jangka pendek kita harus juga naturalisasi ini jangka pendek karena kita tidak bisa mengharapkan pemain keturunan Bangka ada terus ya. Kita harus mau nggak mau kita harus membangun bagaimana sepak bola dari akar tadi ya saudara. Sebenarnya seberapa kompleks permasalahan ini dari kacamata seorang pengamat sepak bola? Seberapa kompleks permasalahan? Kenapa dari 300 juta penduduk kita itu nggak ada yang memenuhi standar gitu ya, standar karena kita harus balik 70% dari pemain timnas yang dipanggil itu pemain keturunan, hanya 30% dari pemain lokal Indonesia. Oke, bagaimana pendapat dari pengamat? Ada boleh. Ini memang kembali lagi Grace itu ya, karena memang Grace itu juga permasalahan penting dari akar rumput dari ketika usia dini sampai ke dewasa. Kenapa zamannya Evan Dimas? Jadi itu kan ketika Andrew U19 kan perform banget itu di Piala AFF juara, tapi ketika udah menginjak kelompok usia naik dewasa itu drop karena memang gestinya kurang karena memang disadari juga SSB bisa itu kebanyakan tidak ada dokter gizi, tidak ada dokter fisik. Dan kembali lagi ke pemain sejak kecil memang budayanya dia konsumsi makanan apa itu seperti itu. Pengalaman juga ya tuh kenal juga saya tadi sesi kedua sudah cukup, saya rasa banyak insight kita dapatkan dan kita lanjut di sesi berikutnya. Satu. You can't put your trust in no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Kembali lagi sepuh di segmen terakhir. Pada segmen terakhir ini saya meminta untuk Bu Raffi untuk memberikan beberapa harapan-harapan untuk pertama timnas Indonesia khususnya, yang kedua untuk sepak bola Indonesia. Mungkin kalau timnas juga ini menjadi ajang ya ini kan juga menjadi apa ya ngepasi gitu loh ya. Ini kalau nggak lolos ya maneman, kalau lolos ya ambillah gitu. Jadi harapannya semoga bisa lolos, entah itu di round 3 langsung atau mungkin di round 4 lah lebih realistisnya.
Dan untuk sepak bola Indonesia ya beratnya semoga kompetisi lokal terutama di Liga Indonesia dan juga kompetisi dini itu bisa lebih bagus lagi, lebih survive dan kreatornya bisa lebih bagus dan semoga bisa semuanya itu bisa amin. Oh ya. Besar harapan kita untuk tim Indonesia yang akan bertanding nanti di GBK tanggal 5 Juni. Mari kita support timnas kita. Tidak ada keturunan, tidak ada lokal, kita semua sampai Indonesia. Sepakat ya? Sepakat. Ayo. Dan saya Adi Bagus dan juga mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bersedia menonton kami. Dan untuk itu pertama dan utama adalah glory Man United. For sempre.